Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakan siam Ramadan, yang pada kesempatan hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-27. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal yang kita lakukan sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari ini. Para pemirsa kajianmu rahimakumullah. Selanjutnya selawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan kita, sebagai uswah hasanah kita sepanjang hayat. Para pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita sampaikan dua poin penting yang harus dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat di bulan Ramadan ini. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah, bahwa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan, memberikan nikmat yang baik, nikmat yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada beliau dan kepada umatnya tentunya. Sebagaimana ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dari ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah memberikan nikmat yang banyak tersebut, maka tugas selanjutnya adalah fasholli li rabbika wanhar, yaitu melaksanakan ibadah, melaksanakan salat dan berkurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, membenci Nabi Muhammad, termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah, maka banyak dari perkataan ulama kaitan dengan yang disebut dengan syukur ini. Sebagaimana juga Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan ats-tsana'u 'alan ni'ami wal 'amalu bi ta'atihi. Yang disebut dengan bersyukur yaitu memuji sebagai balasan atas nikmat
dan mengamalkan ketaatan kepada Allah. Jadi menurut Imam Asy-Syaukani bahwa bersyukur yaitu memuji kepada Allah, kemudian mengamalkan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian yang kedua, Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih wal hamdu yakunu illa bil lisan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa syukur dijalani dengan hati, kemudian lisan, dan dengan anggota badan. Adapun kalimat alhamdulillah itu hanya di lisan saja. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan ats-tsana'u 'alan ni'ami wa mahabbatahu wal 'amalu bi ta'atihi. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa yang disebut dengan bersyukur yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diterimanya dan mencintainya dan mengamalkannya, yaitu mengamalkan atau mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa perkataan sebagian ulama ini menjadi contoh bagi kita bahwa yang disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sini tidak hanya kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meningkatkan ibadah sholat kita, bagaimana kita selalu berzikir kepada Allah, bagaimana kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan hati-hati, bagaimana kita di dalam bulan Ramadan ini menjaga lisan ini yang selalu mengucapkan hal-hal yang tidak baik ini. Maka dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat bahwa nikmat yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya, hal penting yang kedua yaitu kaitan dengan niat. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah, kaitan dengan niat ini sangat penting, terkhusus niat yang dilakukan ketika kita mau melaksanakan puasa Ramadan. Karena tentunya niat ini nanti akan menentukan bagaimana amalan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan nilai dari niat tersebut. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah, maka di bulan Ramadan ini ada sedikit perbedaan kaitan dengan niat ini. Yang pertama, terkhusus kita niat berpuasa di bulan Ramadan harus dilakukan dengan at-tabyid. Apa yang disebut dengan at-tabyid? Yaitu niat pada malam harinya sebelum subuh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Malam yubayyit as-siyamu qabla al-fajri fala siyamu lahu." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tidak niat pada malam harinya sebelum fajar,
maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Nasa'i. Para pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya puasa Ramadan yang sifatnya wajib ini perlu adanya niat. Dalam hal ini sesuai dengan perkataan Rasulullah ini, ya pada malam harinya sebelum menjelang subuh. Beda dengan puasa sunnah. Ya, puasa sunnah ya tidak harus pada malam harinya. Ya. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, at-ta'yin, yaitu menegaskan, ya, menguatkan bahwa niat puasa ini adalah ya niat puasa wajib, yaitu puasa atau syam Ramadan, tidak puasa yang lainnya. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, at-tikrar. Ya, yang ketiga ini niat kita terkhusus di bulan Ramadan, niat puasa kita ini selalu berulang. Ya, sejak mulai malam tanggal 1 Ramadan ya sampai hari ini sudah ya berapa kali kita niat, baik yang dilafalkan ataupun yang lebih khusus di dalam hati. Ya. Maka kaitannya dengan niat ini memang at-tikrar tadi. Jadi setiap malam kita memperbaharui niat. Karena memang di dalam bulan Ramadan ini satu hari di bulan Ramadan ini berdiri sendiri. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah, maka dengan dua hal yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan siam kita, puasa Ramadan kita di tahun ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kita mendapatkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi betul-betul kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut. Para hadirin kajian rahimani wa rahimakumullah, kiranya ini yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini semoga menjadi tambahan ilmu bagi pemirsa semuanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan di tahun ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Para pemirsa kajian rahimani wa rahimakumullah, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.